Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita, dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, dalam pastoral jarak dekat mempersiapkan perkawinan yang disebut dengan persiapan langsung dalam peristiwa penyelidikan kanonik, dalam kolokium, dalam tanya jawab, saya selalu mencatat apa yang dikatakan calon mempelai, baik pria dan wanita, seperti riwayat kesehatan, riwayat medis, tetapi di situ sebagai riwayat kasih calon suami istri. Di situ saya selalu memberi catatan, kalian berdua riwayat hubungan kalian baik, dan kalian berdua begitu semangat mempersiapkan pernikahan ini, dan saya harap kalian berdua juga semangat dalam mempertahankannya. Dan kalau ada yang datang kepada saya, mereka ribut-ribut, kalian dulu ketika mengucapkan janji nikah nangis enggak? Pasti ada yang nangis, ada juga yang tidak. Nah, maka dalam mempertahankan pernikahan,
kalian juga harus sampai nangis-nangis seperti ketika mengucapkan janji nikah di depan altar. Jangan memikirkan si aku sendiri yang lemah ini. Ingatlah janji perkawinan, bahwa dalam gereja Katolik tidak ada perceraian. Suami istri harusnya bersyukur ketemu suami, ketemu istrinya sudah dewasa, pun sebaliknya istri ketemu suami sudah dewasa, tidak mengalami saat-saat sulit bagaimana membesarkan, melahirkan, membesarkan anak-anak. Ketemu sudah dewasa, sudah bisa diajak untuk hidup baru sebagai suami istri. Dan kalau kita dengar dalam Injil tadi, juga dalam bacaan pertama, menyadarkan kembali bahwa tanpa jasa apapun Israel dipilih Allah. Dan tanpa jasa apapun, masing-masing suami istri dipertemukan oleh Allah untuk memulai kehidupan yang baru. Dan saudara-saudari, suami istri harus bersyukur bahwa dalam menjalani hidup perkawinan, meskipun banyak tantangan dan kesulitan, berupaya sekuat tenaga untuk setia, selalu memohon pertolongan Tuhan. Karena seperti yang dikatakan Yesus, bahwa sejak semula Allah membuat pria dan wanita menjadi satu. Dan ada orang yang tidak menikah karena memang tidak bisa menikah. Ada orang yang tidak menikah karena dibuat orang lain. Dan ada orang yang tidak menikah karena kemauannya sendiri demi kerajaan Allah. Dan yang terakhir ini berlaku untuk biarawan-biarawati, suster, frater, bruder, dan para klerus, imam, diakon, imam, dan uskup. Mereka orang yang tidak menikah demi kerajaan Allah dan pilihan hidup mereka. Maka entah menikah ataupun selibat demi kerajaan Allah, kita semua dipanggil untuk setia. Dan orang yang setia bukan mengandalkan kekuatannya sendiri, dan kita mengerti, kita dikaruniai untuk itu. Maka karena kita dikaruniai, kita mengerti dan menghayati. Seperti pesan Tuhan, siapa dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Dan kita mengerti sekaligus menghayati. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.